Pemerintah menargetkan Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta rute Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15 km akan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir Maret tahun ini. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Jona Hamonangan dan Berki Marindo. Kita langsung bergabung bersama dengan Jona. Selamat siang Jona, seberapa siap infrastruktur MRT jelang diluncurkannya kepada masyarakat di Maret nanti? Ya, selamat siang Yasi. Saat ini kesiapan dari MRT Jakarta sudah mencapai angka 98,6%. Dan ini menandakan bahwa MRT Jakarta siap dioperasionalkan dan masyarakat Jakarta tentu saja siap menikmati dari fasilitas ini. Ini tentu saja sangat luar biasa dan bisa dikatakan sebagai tonggak bersejarah bagi masyarakat Jakarta dikarenakan Jakarta sudah bisa sejajar dengan kota-kota besar dunia seperti Singapura, London, New York dan sebagaimana, di mana kota-kota tersebut sudah punya sekelas MRT bahkan sudah lebih lama daripada kita, seperti misalkan London yang punya tube dan juga New York yang sudah punya subway. Jadi dengan adanya Jakarta khususnya ada memiliki MRT, lebih tepatnya yang diberi nama Ratangga, tentu saja akan mensejajarkan Jakarta dengan kota-kota besar dunia. Terkait dengan MRT ini, saat ini merupakan MRT tahap pertama dengan rute Lebak Bulus sampai Bundaran HI dengan panjang 15,7 km dengan ada total 13, yaitu dari 13 stasiun. Di mana di belakang saya ini merupakan salah satu bentuk stasiun layang yang bentuknya bisa dikatakan sudah siap pakai. Di belakang saya ini merupakan stasiun Fatmawati di mana pemanjangnya sudah cukup luar biasa, jadi masyarakat tentu saja tidak perlu ragu untuk menaikinya. Dari 13 stasiun, 7 merupakan stasiun layang dan 6 merupakan stasiun bawah tanah. Definisi stasiun layang itu diartikan sebagai stasiun yang berada di atas tanah, jadi bisa diartikan dia berada di atas ketinggian, jadi masyarakat harus menaiki tangga terlebih dahulu. Untuk stasiun bawah tanah, ini memang letaknya ada di bawah tanah, jadi masyarakat harus menaiki tangga untuk turun ke bawah. Dan ini memang ada di areal tengah kota sendiri. Terkait dengan total set, ada 96 kereta, di mana ada sekitar 16 set. Jadi satu set itu ada sekitar 6 kereta yang dipakai untuk melayani masyarakat Jakarta. Jadi dari masyarakat sendiri, nanti yang akan mencoba dari MRT ini, dari Lebak Bulus menuju Bundaran HI hanya memakan waktu 30 menit saja. Dan juga waktu tunggu hanya sekitar 5 menit. Jadi bisa diartikan dengan adanya 16 set kereta, ini sangat maksimal untuk melayani masyarakat. Tentu saja dengan adanya nanti launching ke masyarakat pada bulan Maret, antusiasme masyarakat bisa dipastikan sangat luar biasa. Apalagi uji coba terus dilakukan oleh pihak MRT, di mana uji coba dilakukan untuk menghindari dari misalkan aksi kebakaran atau mungkin dari aksi hal lain, dan juga untuk menguji seberapa kuat atau mungkin bisa dikatakan daya tahan dari MRT Jakarta sendiri. Kemarin sempat dilaksanakan uji coba, di mana uji coba juga mengundang langsung khususnya dubes dari Eropa, dan terlihat bahwa para dubes sangat senang dan sangat gembira untuk mencoba dari MRT ini, dan tentu saja ini bisa dikatakan sejajar dengan kota-kota Eropa. Jadi bila ada turis asing yang ingin datang ke Jakarta untuk berlibur, jadi mungkin kita sebagai warga Jakarta tidak perlu malu atau mungkin tidak perlu bersedih hati bahwa saat ini kita sudah punya sarana transport yang sudah begitu istimewa yang bernama MRT. Kedepan memang ada penambahan, di mana saat ini dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang akan mulai berpikir untuk membangun progres tahap kedua sendiri, di mana nanti akan menyambung sampai ke areal Kampung Bandan. Terkait dengan kesiapan, saat ini memang masih dilaksanakan finishing yang dilakukan oleh pihak dari pekerja MRT Jakarta, di mana finishingnya pun bisa dikatakan sebagai finishing ringan, seperti misalkan merapikan dari stasiun dan juga dari merapikan bagaimana tangga-tangga dan juga beberapa hal teknis lain. Untuk kesiapan khususnya mulai dari masinis, mulai dari rel kereta api, mungkin dari lintasan dari listrik, semua tidak ada masalah dan semua siap dioperasionalkan secara penuh. Jadi bisa dipastikan dari aspek dari pekerjaan dan juga aspek operasional dari kereta sama sekali tidak ada hambatan sama sekali. Dari MRT Jakarta, mereka sendiri mengklaim bila nanti dioperasionalkan penuh, nanti akan bisa membawa penumpang sebesar 130.000. Itu saja merupakan angka yang sangat fantastis, dan ini bisa mengurai kepadatan dan kemacetan yang ada di Jakarta. Apalagi rute yang dipilih yang di MRT Jakarta tahap pertama ini merupakan rute strategis, di mana akan berakhir di Bundaran HI, di mana ini merupakan salah satu jantung pemerintah, jantung ekonomi
resmi yang ada di Jakarta. Apalagi letaknya tidak hanya sebagai pusat atau sentral dari Jakarta Pusat, tapi juga merupakan salah satu simbol di mana tentu saja bagi turis yang ingin berlibur atau mungkin mereka ingin melihat simbol-simbol Jakarta seperti patung Selamat Datang atau mereka ingin melihat seperti apa Gelora Bung Karno, mereka hanya cukup naik di MRT ini, di mana nanti mereka bisa naik dan turun menggunakan MRT dan mereka bisa secara efisien melihat beberapa spot tempat atau mungkin bisa katakan tempat wisata yang ada di Jakarta. Ini merupakan salah satu feature atau mungkin salah satu tahapan menarik di mana tentu saja tidak hanya menghadirkan kebanggaan bagi masyarakat Jakarta, tapi juga menghadirkan suatu spirit bagi warga Jakarta, di mana warga Jakarta sendiri nanti bisa beralih menggunakan sarana transportasi umum seperti MRT ini. Ya sih. Ya, Jonah, nantinya berapa harga tiket yang akan dibanderol untuk tiket perdana di bulan Maret nanti? Apakah Anda ada informasi terkait dengan hal ini? Ya sih, sampai saat ini bila masyarakat yang ingin menaiki MRT yang bernama Ratangga ini belum ada angka yang bisa dikatakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana Pemprov DKI Jakarta masih melaksanakan evaluasi terhadap harga. Memang sudah ada beberapa panduan harga yang keluar, itu untuk 10 km ada harga sekitar 8.500, di mana ini merupakan harga yang ditawarkan langsung dari memang dari gabungan dari pihak MRT Jakarta dan juga pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini merupakan salah satu harga yang secara psikologis bisa dikatakan tidak terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu murah. Jadi bisa dikatakan ini merupakan harga yang cukup, di mana tentu saja masyarakat bisa disuguhkan dengan beberapa hal yang cukup menarik. Tidak hanya sebagai sarana baru, seperti sarana transportasi baru, di mana masyarakat mungkin banyak yang baru pertama kali merasakan yang namanya MRT, tapi juga bisa dikatakan sebagai mungkin metode untuk masyarakat untuk bisa lebih berhemat, yaitu dengan tarif di angka 8.500. Terkait dengan kalau kita lihat dengan panjang rute yang mencapai 15,7 km, kami sampai saat ini juga belum mengetahui apakah nanti akan ada extension dari angka tersebut, misalkan nanti ada persatuan kilometer atau mungkin dari penambahan kilometer. Mengingat angka 8.500 ini merupakan angka basic atau angka dasar dari 10 km. Dari Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan rilis resmi terkait dengan berapa kos atau mungkin biaya yang dikeluarkan terhadap biaya total dari MRT Jakarta. Tapi yang pasti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa untuk tarif MRT Jakarta itu memang harus bisa menjangkau segala golongan. Jadi tidak hanya menjangkau golongan atas, di mana rute yang ada seperti rute Bundaran HI merupakan rute yang bisa katakan mungkin rute elit, tapi juga ini harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan ini merupakan salah satu perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta bagi masyarakat DKI Jakarta sendiri.